Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-kisah di zaman Bani Israel, ada 3 orang yang dicoba oleh Allah terkena penyakit. Orang pertama kena penyakit kusta, semacam penyakit kulit. Orang yang kedua dicoba kena penyakit gundul, botak, nggak bisa tumbuh rambut di kepalanya. Dan yang ketiga adalah dicoba oleh Allah terkena penyakit buta. 3 penyakit ini zaman dulu itu susah untuk disembuhkan. Penyakit baros, kulitnya rusak, penyakit botak, sama penyakit buta. Jadi zaman dulu susah untuk dicari obatnya. Mereka bertiga ini sudah mencari obat ke sana kemari, timur ke barat, utara selatan, dari desa ke desa untuk mencari obat ini, tapi tidak bisa menyembuhkan, tidak ada obatnya. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka bertiga ini menjadi, ya bahasa kitanya, bahan ejekan, bahan olok-olokan dari orang lain. Sehingga yang bertiga ini merasa kecil hati dengan kondisi seperti itu. Tapi dengan kondisi penyakit yang seperti itu, mereka itu masih bisa bersabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka ini dalam kesenangan. Apakah tahan dalam ujian senang atau tidak? Nah, kebanyakan kita itu kalau diuji tentang kesusahan, biasanya banyak yang sabar. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, banyak yang gagal. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menyembuhkan mereka. Malaikat ini sebagai perantara untuk menyembuhkan mereka. Datanglah malaikat ini menyerupai manusia. Nah, jadi kita nggak tahu ya bagaimana bentuk malaikat itu. Terkadang malaikat bisa menyerupai dengan manusia. Tapi kalau dia menyerupai manusia, nah mungkinlah manusia yang jelek, dia manusia yang gagah, bersih gitu ya. Nah, malaikat ini datang kepada orang pertama. Orang pertama siapa tadi? Yang kena penyakit kusta. Malaikat ini berkata kepada orang yang penyakit kusta ini. Orang ini nggak tahu bahwa ini malaikat. Ya fulan, kata malaikat, kira-kira kalau ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu, kamu mau nggak? Kata orang ini, ya maulah. Kata malaikat, kalau begitu sini, aku coba menyembuhkanmu. Maka malaikat ini pun mengusap badannya orang yang kena penyakit kusta tadi. Diusapnya, tiba-tiba sembuh. Ya, bisa saja ya orang diberikan kemampuan seperti itu. Ini yang lagi naik daun ini apa namanya? Ibu Ida Dayak. Orang mana katanya? Orang Kalimantan Timur, entah di mana. Katanya dengar-dengar, Longikis ya? Longikis. Kalau melihat minyaknya itu banyak air, minyaknya itu dijual di Pandansari situ. Di mana namanya? Di Pandansari ya. Saya lihat minyaknya sama aja, tapi
keahliannya mungkin beda. Ya, ada yang diberikan kemampuan seperti itu. Yang pengkor sana, pengkor sini, sekali usap sembuh dia. Sudah masuk TV belum itu? Belum ya? Sebentar lagi dipanggil di TV. Ya, kalau pejabat-pejabat sudah banyak yang manggil dia, ya, tentara-tentara manggil dia. Subhanallah, dia kan ada di mana tuh, di daerah Jawa Barat banyaknya. Subhanallah. Ada memang orang seperti itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit orang. Kayaknya Islam ya, Ibu Ida itu ya, Islam ya. Islam. Saya kira kehirangan. Ternyata Islam dia, Dayak Islam. Hah? Sultan di mana itu? Pangeran Arab. Sudah. Sudah ini. 17 tahun tidak sadar, begitu pegang. Subhanallah. Maka gratis ya. Gratis itu. Dia mau dikasih 1 hektar. Hah? Mau dikasih 1 hektar anti korma. Hah? Gitu. Nggak mau dia. Nggak mau. Subhanallah. Orang begitu tuh Masya Allah. Ya, mungkin karena seperti ikhlasnya dia membantu orang, maka Allah berikan kemampuan dia untuk menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Masya Allah. Ya, banyak bantu orang dia. Kita kembali ke tadi cerita. Malaikat ini ngusap dia punya badan. Badannya orang itu diusap-usap. Dengan sekali usapan saja sembuh. Kulitnya menjadi bersih. Kata orang zaman sekarang glowing lah. Ya, glowing. Nah, setelah bersih, lalu malaikat berkata lagi, ya fulan, kalau engkau disuruh pilih untuk diberikan harta, kira-kira kamu pilih harta yang mana? Katanya saya paling suka itu kalau dikasih harta, hartanya itu berupa onta. Saya kepingin melihara onta. Maka malaikat pun memberikan seekor onta betina yang sedang hamil. Tentu dengan izin Allah ya. Malaikat ini ngasih onta, nah kata malaikat, ambillah onta ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ontamu ini. Ontanya sedang hamil. Saya pernah cerita seperti ini, ya, ada orang bertanya, dibilang, Pak, katanya, kok bisa ontanya hamil? Siapa yang hamilin dia katanya? Pertanyaannya ini aneh-aneh saja. Itu kan kekuasaan Allah Ta'ala. Simsalabim bahasa kitanya. Kalau dalam Al-Quran kan kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Nah, ringkas kata orang pertama selesai sudah sembuh, dikasihkan onta yang betina, sudah hamil lagi. Didoakan sama malaikat. Setelah itu malaikat tadi berangkat lagi menuju kepada orang yang kedua. Siapa orang yang kedua? Kena penyakit botak. Kepalanya nggak bisa tumbuh rambut. Kata orang Banjar, gundul pacul. Nah, gundul pacul artinya licin, melongor kepalanya. Lalu malaikat ini datang, dia bilang, wahai fulan, apakah engkau mau disembuhkan penyakitmu itu? Kata orang ini, ya tentulah saya kepingin punya rambut bagus, punya kepala yang ditumbuhi rambut. Nah, kata malaikat sini. Maka diusap kepalanya sama malaikat, tiba-tiba tumbuh rambut. Rambutnya tebal, ya, lebat, hitam. Nah, senang dia sudah si botak ini, tidak lagi jadi bahan ejekan. Lalu malaikat ini bilang, ya fulan, kalau engkau diberikan harta, kamu pilih yang mana? Katanya saya itu kepingin punya sapi, ingin melihara sapi. Ah, kata malaikat, kalau begitu ya sudah, diberikan sapi. Maka malaikat ini pun memberikan sapi betina yang sedang hamil. Setelah itu malaikat mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkahimu dan juga binatang ternakmu ini. Berangkatlah kemudian malaikat ini kepada orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga? Buta. Kata malaikat, ya fulan, kau mau enggak sembuh dari kebutaanmu itu? Kata si buta, maulah. Siapa yang tidak mau? Sudah lama tidak bisa melihat alam semesta yang indah ini. Maka matanya si buta ini pun diusap, dengan izin Allah si buta itu pun bisa melihat. Lalu
Setelah sembuh, malaikat ini bertanya lagi, ya fulan, kalau seandainya Allah memberikan engkau harta, kira-kira kau pilih yang mana? Katanya, saya paling suka melihara kambing. Saya paling suka melihara kambing. Ya sudah, kata malaikat, kalau begitu nih, kembalikan engkau kambing yang sedang hamil lagi. Maka malaikat pun mendoakan orang ini dengan keberkahan, lalu setelah itu pergi. Nah, karena malaikat yang mendoakan, subhanallah, cepatlah binatang ternak mereka itu berkembang biak. Dikatakan dalam riwayat itu, tidaklah gunung dan bukit kecuali gunung dan bukit itu terpenuhi dengan 3 binatang ini, onta, sapi, dan kambing. Mereka ini penuh, lembah bukit penuh dengan binatang ternak mereka. Sampai saatnya waktu untuk berzakat. Allah nguji dengan kesenangan, gimana? Masih bisa nggak mengeluarkan zakat? Lupa kacang daripada kulitnya atau tidak? Kalau dicoba dengan kesusahan kemarin sabar, tapi kalau dicoba dengan kesenangan, kira-kira sabar tidak? Sampai waktunya Allah mengutus malaikat lagi, wahai malaikat, turunlah kembali, mintalah harta mereka. Maka malaikat pun turun menemui orang pertama. Siapa orang pertama tadi? Orang yang kena penyakit kusta. Malaikat ini pun datang dengan potongan orang miskin dan kulitnya penuh dengan kusta. Untuk apa? Untuk mengingatkan memori si orang ini bahwa dulu dia pernah kena penyakit seperti ini. Malaikat ini pun datang kepada orang yang pertama. Dia bilang, ya fulan, saya ini orang musafir, orang miskin. Kira-kira boleh nggak engkau berikan saya seekor onta? Ya, untuk bekal di jalan, untuk jadi kendaraan kah, atau untuk dimakan kah? Si orang pertama ini sambil berkacak pinggang, bahasa kitanya nih ya, dengan kesombongannya dia bilang, enak aja, kamu ini datang-datang sudah miskin, penyakitan, kesini lagi. Malaikat pun sudah melihat ini watak yang sebenarnya. Kata malaikat, apakah engkau ingat dulu? Engkau juga dulu orang miskin seperti diriku ini. Bahkan bukan hanya miskin, engkau kena penyakit kusta seperti yang dirasakan seperti ini. Si orang pertama ini berkata, mana ada? Saya ini keturunan orang kaya. Saya ini keturunan orang-orang yang mempunyai kulit bagus. Tidak mungkin saya pernah terkena penyakit seperti dirimu itu. Malaikat ini pun mengatakan, ini lupa kacang daripada kulitnya, bahasa kitanya. Lalu malaikat berkata, ya fulan, kalau engkau tidak sadar, engkau lupa nikmat yang Allah berikan kepada dirimu, maka kata malaikat, aku doakan mudah-mudahan Allah mengembalikan dirimu seperti semula, dan Allah menjadikan engkau miskin lagi. Ini seperti kena penyakit kembali dan miskin. Akhirnya si malaikat ini pun pergi dari orang pertama tadi. Apa yang terjadi? Lambat laun onta-ontanya pun mati. Mati 1, 2, 3, mati serempak. Dan orang ini pun kembali dia punya kulit sedikit demi sedikit, kulitnya menjadi kembali kepada penyakit kusta. Sudah seperti itu, maka orang ini pun baru menyadari bahwa ini cobaan. Tapi apa boleh buat? Ya, nasi sudah jadi ketupat, bukan jadi bubur lagi. Tidak bisa lagi, sudah dielah. Sudah menyesal, akhirnya menyesal. Datang kepada orang yang kedua. Siapa orang kedua? Botak. Malaikat pun juga datang dengan pakaian compang-camping seperti orang miskin, kemudian dengan kepala yang botak. Malaikat bilang, ya fulan, saya orang miskin, perlu bantuan, tolong berikanlah saya seekor sapi. Orang kedua ini berkata, enak saja, saya ini capek-capek berusaha, kamu datang-datang tinggal minta-minta. Lalu malaikat ini bilang, ya fulan, apakah engkau lupa? Dulu engkau pernah juga seperti diriku ini, miskin dan botak.
Orang ini pun yang kedua tadi berkata, mana pernah aku penyakit seperti itu. Saya ini keturunan orang-orang kaya, darah biru bahasa kitanya ya. Kemudian saya keturunan orang yang mempunyai rambut bagus, kulit bagus, bulu bagus. Nah, lupa kacang daripada kulitnya. Lalu malaikat bilang, kalau begitu semoga Allah mengembalikan dirimu seperti sedia kala. Malaikat ini pun pergi. Dan akhirnya orang kedua ini pun, dia punya sapi itu mati serempak, mati. Dan rambutnya pun satu persatu rontok dari kepalanya, kembali seperti sedia kala, miskin dan botak. Lalu menyesal, tapi apa buat menyesal? Tidak berguna lagi penyesalan seperti itu. Lalu malaikat ini berangkat lagi kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga, malaikat berkata dengan pakaian compang-camping, miskin dan buta, malaikatnya pura-pura buta. Kata malaikat, ya fulan, aku orang miskin, tolonglah aku berikan seekor kambing. Si buta ini, orang ketiga ini melihat orang buta, dia ingat masa lalu yang dia pernah buta dan miskin. Kata orang ini, orang yang ketiga, ya fulan, dia nggak tahu ini malaikat, aku dulu pernah seperti dirimu, buta dan miskin. Aku teringat dengan masa laluku seperti halnya yang kau alami di cobaan. Kata orang ketiga, silakan kau mau ngambil berapapun kau mau ambil kambing itu, seekor, 2 ekor, 3 ekor, ambil terserahmu, semampumu kamu bisa ngambil. Aku cukup sudah bisa melihat itu, sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu malaikat berkata, ya fulan, ketahuilah, aku ini adalah malaikat dari Allah sebagai utusan dan menjadi cobaan buatmu. Engkau adalah orang yang beruntung, aku malaikat dan tidak perlu kambing, karena malaikat gak makan kan ya. Ambillah dan lawatlah kambing-kambingmu, semoga Allah memberkahimu dan hartamu. Beruntunglah engkau dan rugilah kedua temanmu yang di sana. Maka si buta ini pun, si mantan buta ini pun berbahagia dengan kesehatan yang Allah berikan kepada dia dan juga harta yang Allah berikan kepada dia. Yang kita ambil pelajaran di sini adalah orang dan kita itu banyak sabar pada saat dicoba dengan kesusahan. Dengan kesusahan itu kita banyak sabar. Tapi ketika seseorang itu sudah kaya, kita ini bisa kaya, banyak duit dan sebagainya, itu sering kita lupa. Sering kita lupa. Makanya terkadang saya bilang ya sama ibu-ibu pengajian, kata saya, coba ibu-ibu pengajian ini, kata saya, ini hampir rata-rata orang yang gak punya toko. Kalau orang sudah punya toko, agak susah itu dan turun ke pengajian. Oke lah, kalau punya toko 1 masih bisa turun ke pengajian. Punya toko 2, terkadang turun, terkadang enggak. Punya toko 3, orangnya enggak turun, arisannya aja yang turun. Punya toko 4, orangnya enggak turun, arisan enggak dibayar-bayar. Ujung-ujungnya berhenti. Lalu Allah tegur dia, dapat musibah, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Setelah seperti itu baru dia sadar. Tapi apa boleh buat? Apa yang sudah Allah berikan kepada dia itu dia lupakan. Lalu Allah kembalikan dia seperti semula kala, sedia kala. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada seseorang yang miskin. Ada orang berdoa, ya Allah saya kepingin kaya, sampai mati gak kaya-kaya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dengan hati kita. Kata Allah, kalau kamu jadi orang kaya, kamu lupa. Lebih baik kamu jadi orang miskin, tapi kau dekat dengan diriku. Tapi subhanallah ya, ada orang berdoa minta kaya tapi gak kaya-kaya, namun dia dekat kepada Allah Ta'ala. Apakah doanya tetap kabul? Iya, Allah kabulkan. Tapi dia kaya bukan dari hartanya, bukan dirinya, tapi anaknya yang kaya. Anaknya yang kaya. Saya berapa kali mendapati orang seperti itu, ya. Dan kita pernah berapa kali ngelihat ya, mungkin di TV di mana-mana. Bapaknya cuman orang biasa, petani dan sebagainya. Tapi anaknya yang kaya.
Sudah kaya, kemudian anaknya ini nggak lupa dengan orang tuanya. Sudah Pak, nggak usah bertani, biar kami aja yang ngongkosin Bapak. Tapi bapaknya enggak, katanya, ini kehidupanku, aku lebih senang dengan bertani. Kalau aku diam di rumah saja, tambah sakitan badanku, kata bapaknya. Karena kalau orang petani itu ya, kalau dia diam di rumah, tambah sakitan badannya. Biarkan saja bapak bertani seperti ini. Anaknya saja nggak tega. Nah ini terkadang orang tua itu dia doa kaya nggak kaya-kaya, tapi Allah berikan kekayaan itu lewat anaknya. Dan itulah kekayaan yang paling hakiki. Bukan anaknya saja yang kaya, tetapi anaknya itu perhatian dengan orang tuanya. Dan perhatian kepada orang tua ini yang tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena orang tua, dan kita ini insya Allah akan tua semuanya. Dan banyak sudah yang tua di sini. Kalau orang sudah tua, mohon maaf aja. Kalau orang sudah tua, itu biasanya, mohon maaf nih ya, terutama perempuan, nenek-nenek, itu kembali seperti akalnya anak-anak. Kepingin dimanja, kepingin ini, kepingin itu. Dia lebih senang dengan anak cucunya kumpul begitu. Kebahagiaan itu yang kepingin dia rasakan kembali. Nah itu. Makanya terkadang kalau anaknya merantau, orang tuanya pulang, nak pulang nak. Anaknya ini belum berhasil, malu. Sudah nggak apa-apa, pulang aja. Mama tahu kok kamu belum berhasil di perantauan. Anaknya pulang, nggak bawa apa-apa. Nggak bawa bingkisan ini tuh. Kalaupun juga bawa sedikit aja. Tapi ketika anaknya kembali ke kota, merantau lagi, ayam mamanya diangkut, beras mamanya diangkut. Ya nggak seperti itu tuh. Nah, kata mamanya, enggak apa-apa nak, ini untuk cucuku di sana. Subhanallah, itu orang tua. Apalagi lebaran kan ya, pasti orang tua mengharapkan itu kebersamaan. Saya rasakan itu, saya rasakan mama saya itu. Katanya aku kepingin kumpul sama anak-anak, sama cucu kumpul. Ada kakak saya waktu itu, aku nggak bisa pulang katanya, nggak ada ongkos. Dah, tak ongkosin. Yang penting pulang, mama, senangkan hati mama itu. Kasih ongkos, pulang semuanya. Subhanallah, itu kebahagiaan orang tua. Coba lihat itu ya, kalau sudah merantau semuanya tuh, rumah itu jadi bersih. Rumah jadi bersih. Tapi bersihnya rumah itu menjadikan orang tua itu kurang bahagia. Kenapa? Karena orang tua mengharap rumah itu berhambur dengan cucunya. Ya, pakaian kesana kemari. Ketika berhambur begitu, tambah bahagia orang tua tadi. Kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan di rumah tangga tadi dengan ributnya anak-anak di situ, di rumahnya dia. Masya Allah. Nah, jadi banyak orang dicoba dengan kesusahan itu sabar, tapi dengan kesenangan dia tidak sabar. Coba kita lihat tadi ya, dari 3 orang, 2 yang gagal, cuma 1 yang berhasil. Dicoba dengan kesenangan, tapi dengan kesusahan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Qarun itu yang kita bilang harta karun. Qarun itu orang miskin. Orang miskin. Susah hidupnya. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ajarkan saya supaya jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, engkau bakalan bahaya kalau jadi orang kaya. Enggak, aku bisa saja nanti, aku zakat ini. Wah, kata Nabi Musa, dah bakalan. Tapi Qarun memaksa. Kata Nabi Musa, baiklah. Maka Nabi Musa mengajarkan satu ilmu kepada Qarun, yang mana ilmu ini kalau Qarun mengamalkannya, apa yang dipegangnya jadi emas. Kita udah bakalan punya ilmu seperti itu. Saya kalau punya ilmu seperti itu, wah sudah, tak pegang semuanya di pondok jadi emas. Dikasih ilmu sama Nabi Musa. Coba lihat, Nabi Musa tahu ilmunya, tapi Nabi Musa nggak mau menggunakan ilmu itu. Kenapa? Karena kekayaan itu bisa melupakan Nabi Musa. Si Qarun ini dikasih ilmu, apa yang dipegang jadi emas. Pegang ini jadi emas, pegang ini jadi emas. Tahu berapa kekayaan Qarun itu? Dikatakan dalam kitab,
Gudang penyimpanan emasnya koron itu, gudangnya itu punya kunci. Kuncinya itu dibawa oleh 60 ekor onta. Kunci gudangnya ini nah. Kunci gudangnya itu dibawa oleh 60 ekor onta. Kita kayaknya kita paling-paling serenteng kunci itu. Kunci rumah, kunci dapur, kunci gudang paling-paling serenteng. Qarun 60 ekor onta yang membawa kunci kunci gudang penyimpanan emasnya itu. Lupa dia sudah dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Lalu akhirnya apa? Allah tenggelamkan Qarun tadi masuk ke dalam dasar bumi. Dan setiap hari masuk ke dalam dan tidak pernah ditemukan sama orang. Jadi kalau ada orang menemukan harta Qarun katanya, beli emas cangkul-cangkul ting. Cangkulnya terkena emas begitu, harta Qarun. Nah, itu bukan harta Qarun. Harta Qarun yang asli masuk dalam dan tidak pernah ditemukan oleh siapapun juga. Kalau kita bilang harta Qarun itu harta peninggalan orang zaman dulu. Mungkin zaman sebelum Islam, mungkin zamannya Jepang, Belanda, ya, atau zaman orang zaman dulu. Tapi harta Qarun yang asli itu tidak pernah ditemukan oleh seseorang. Nah, begitulah kita manusia dan itu banyak sekali lupa, terutama masalah zakat ini. Banyak orang lupa dengan zakat. Jangankan zakat harta, zakat fitrah saja itu banyak yang nggak bayar. Banyak yang nggak bayar. Kita hitung-hitungan saja ya, Kita umpama ngambil ya zakat fitrah itu pakai uang 45.000 umpama. Paling murah berapa? 39. Anggaplah 40.000 ya, 40.000 umpama. Jumlah penduduk Balikpapan berapa kira-kira? Ada berapa? Ada 700? 700.000? Coba kita hitung. 40.000 dikali 700.000. Berapa kira-kira? 28. 2M 800 juta. Itu baru zakat fitrahnya saja. 2M 800 juta. 2M 800 juta ini kalau seandainya semuanya bayar zakat fitrah dan uang ini tidak dibawa keluar ke sana kemari, uang zakat itu diputar di Balikpapan saja, maka insya Allah nggak ada yang miskin. Jadi zakat fitrah itu baru zakat fitrah itu. Tapi terkadang kita ini kita bukan orang Balikpapan alias perantau, tapi tinggal di Balikpapan, makan tidur buang hajat di Balikpapan, bahkan bikin anak di Balikpapan, usaha di Balikpapan. Ketika mengeluarkan zakat nggak mau di Balikpapan, pulang ke kampung. Zakat di kampung. Ya apa ini? Makanya Pak Imdad dulu pernah ya, zamannya Pak Imdad kalau nggak salah, beliau nyinggung itu. Bagaimana kalian ini katanya? Karena di Balikpapan ini kan mohon maaf, banyak pendatang kan ya, banyak pendatang. Makanya kalau nanti hari raya itu kosong Balikpapan, banyak kosongnya lah ibarat kata. Dan paling banyak pendatang adalah dari Jawa Timur sama Sulawesi. Banyak kalau yang ke Jawa Timur naik kapal, naik pesawat, tiketnya lebih mahal daripada ke Jakarta kalau lebaran itu. Nah, kata Pak Imdad, aneh. Tidur di Balikpapan, makan minum tidak di Balikpapan, bikin usaha di Balikpapan, tapi ketika zakat diangkut semuanya ke kampung. Ini tidak etis lah. Nah, itu baru zakat fitrahnya saja 2M 800 juta. Kalau itu digunakan benar-benar untuk kemaslahatan orang Islam, tidak ada yang miskin orang Balikpapan. Tapi alhamdulillah dan kita rasakan memang di Balikpapan ini miskin-miskinnya orang Balikpapan beda dengan miskinnya orang Jakarta. Kalau miskinnya orang Jakarta tidur di bawah kolong jembatan, punya tanah, bangun rumah, tapi bukan punya tanahnya dia, cuma hak pakai saja. Di Balikpapan masih alhamdulillah, miskin-miskinnya orang Balikpapan masih punya rumah, masih punya tanah. Kalau ada orang miskin di Balikpapan itu biasanya bukan penduduk asli, pendatang itu. Pendatang. Nah, ala kulli hal, cobaan kita ini ada yang baik, ada yang senang. Dan kita biasanya kalau dicoba dengan kesusahan banyak sabarnya,
Tapi kalau dicoba dengan kesenangan itu banyak gagalnya. Dan kita harus waspada dengan masalah itu semuanya. Karena pada hakikatnya kesenangan dan kesusahan itu semuanya cobaan dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, mencoba kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai dan sesuatu yang kalian sukai. Wa ilaina turja'un, dan hakikatnya kalian akan kembali kepada kami. Cuman orang kita ini kalau dapat susah baru dibilang, wah aku lagi dapat cobaan lah. Lagi sakit, lagi miskin, aku dapat cobaan lah. Tapi kalau dapat kesenangan, udah bilang aku lagi dicoba. Yang kita bilang apa ya? Dapat rezeki. Ya memang dalam zahirnya seperti itu, tapi hakikatnya kesenangan dan kesusahan itu semuanya adalah sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Mampu nggak kita untuk melewati semua itu? Kalau susah, kita bersabar. Kalau dapat kesenangan, kita bersyukur. Maka itulah sebaik-baik orang beriman. Sebaik-baik orang beriman, kalau orang diberikan kesusahan, dia bersabar. Diberikan kesenangan, dia bersyukur. Nah, para jamaah sekalian, mungkin seperti itu sekelumit ya tentang masalah akhlak kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Saya lihat masih banyak yang nunduk kepalanya, kayaknya tadi malam banyak tahajud ini. Ya, jadi cukup dulu, jam 6 juga sudah. Nggih, Mbah, monggo Mbah. Ya. Nggih. Ya, saya maksud bagaimana atau boleh atau tidak, seandainya saya membayar zakat tapi sama keluarga saya yang lebih kecil dari saya, dan bagaimana niatnya, jadi tidak lewat Panitia. Boleh saja sampean mengeluarkan zakat untuk keluarga yang miskin. Ya, boleh. Bahkan diutamakanlah yang miskin keluarga tadi. Cuman maksud saya keluarga yang ada di sini. Nah, terkadang orang kita itu yang saya bilang tadi, tinggal di Balikpapan, usaha di Balikpapan, makan minum tidur di Balikpapan, bikin anak di Balikpapan. Tapi ketika zakat harta diangkut semuanya ke kampung. Dia bagikan kepada keluarganya, dia bagikan kepada tetangga-tetangganya di kampung. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena di Balikpapan masih banyak yang levelnya di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau seandainya dibagi dua, masih boleh ya. Yuksamul qisma ini kata ulama dibagi dua. Umpama dia zakat harta, umpama mengeluarkan zakat hartanya 50 juta. Kalau 50 juta berapa duitnya itu kira-kira? Berapa? Bingung sudah? 2M. 1M berapa? 25 juta. Betul ya? 1M itu 2,5%-nya 25 juta. Kalau ada orang 50 juta berarti duitnya 2M. Nah, dia 50 juta zakatnya. 25 juta dia bagikan di Balikpapan. Ya. Kalau dia nggak bisa bagikan kepada tetangganya dan sebagainya, kasihkan di panitia. Nanti panitia yang memberikan zakat tadi. Lalu sisanya dia bawa ke kampung, boleh. Tapi kalau diangkut semuanya ke kampung, para ulama banyak mengatakan zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah. Jadi boleh ya ngasihkan zakat kepada keluarga yang miskin, asalkan di daerah kita. Seperti yang saya katakan tadi, miskinnya orang Balikpapan itu jangan disamakan dengan miskinnya orang Jakarta atau orang daerah lain. Gimana tandanya orang miskin itu? Nah, miskin dan fakir itu ada definisinya. Kalau fakir sudah pasti miskin, tapi kalau miskin belum tentu fakir ya. Artinya fakir itu lebih sengsara daripada miskin. Nah, sekarang kita bicara di Balikpapan, UMR ya, UMK atau UMR bahasa kitanya. UMK, upah minimum kota Balikpapan.
Berapa UMK-nya? 3 juta 300. Kalau UMR itu apa? Reguler ya? Reguler atau reguler? Regional. Itu kemana? Seluruh Kalimantan atau se-Indonesia? Sekaltim aja? Hah? UMP, upah minimum provinsi. Berapa besarnya? Oh, berarti lebih besar UMK ya? Lebih besar UMK ya? Baik, UMK 3 juta 300. 3 juta? Ya, anggaplah 3 juta 400 gitu ya. Umpama 3 juta 400. Kira-kira kalau orang hidup sendiri di Balikpapan dengan kontrak, dengan ini dan sebagainya, dengan dapat uang 3 juta sekian, kira-kira cukup nggak hidup di Balikpapan? Cukup, bahkan lebihan kan ya? Berarti kalau ada orang hidup sendiri dengan upah segitu, berarti dia masuk orang kaya, orang miskin? Orang kaya sudah. Orang kaya. Tapi itu kalau hidup sendiri cukup sudah. Tapi kalau dia punya istri, punya anak 5, kira-kira dengan harga 3 juta itu cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Itu namanya kali lubang tutup lubang. Orang yang seperti itu, umpama dia cuma gaji seperti itu dan nggak ada usaha yang lain, maka orang ini itu bisa masuk kategori miskin. Jadi gini ya, kita kembali tadi ke awal. Miskin itu adalah orang yang mendapatkan di atas separoh, di bawah standar. Tadi UMK tadi berapa? 3 juta 400 umpama ya. Kita bagi 2 berarti 1 juta 700, 600, 700. Anggaplah 1 juta 700. Kalau ada orang gajinya sebulan 1 juta 500, maka dia masuk kategori miskin. Ya. Bukan 1 juta berapa tadi? 2 juta lah ya. 2 juta. Maaf, kalau dia dapat gajinya 2 juta, maka dia masuk kategori miskin. Itu yang kita katakan tadi, di atas separuh, di bawah standar. Itu miskin. Banyak masih seperti itu. Banyak guru ngaji. Guru ngaji, TK, imam, kaum, banyak nggak seperti itu? Itu kalau nggak ada usaha lain. Nah, adapun fakir di bawah separuh, di bawah standar. Sudah di bawah standar, separuh lagi tadi. Kita katakan tadi 3 juta 400, anggaplah 1 juta 700 ya. Jadi kalau dia punya gajinya cuma 1 juta 300, 1 juta setengah, berarti ini masuk kategori fakir. Nah, yang tahu seseorang itu fakir atau miskin adalah RT. Maka RT mendata itu. Siapa warganya memang seperti itu. Nah, tapi ada, saya tidak sebutkan masjidnya, ada masjid di Balikpapan ini. Masjidnya besar, jadi dia karena pendapatan zakatnya banyak, panggil RT-nya. Pak RT, mana warganya yang miskin, yang fakir? Oh ya sudah, ini Pak, datanya masuk. Sekalinya pas didata, dikasihkan, RT-nya nakal juga, yang dikasih keluarganya semua. Ya. Kemudian warga yang dia benci, mentang-mentang dia RT, kan ada kadang RT itu otoriter ya. Warga yang dia benci nggak dikasih dia, walaupun dia miskin. Ngapain kasih itu musuhku katanya. Udah milih aku kemarin waktu pencalonan RT, udah milih aku, udah aku kasih katanya. Nah, ini udah boleh jadi RT seperti itu ya. Pokoknya siapa yang miskin warganya ya wajib dikasih. Jangan disamakan masalah politik dan sebagainya. Baik, cukup sekian ya. Jam 6 sudah. Masih ada? Nah, saat ini kalau zaman sekarang kan dibentuk setiap tahun gitu. Ya. Itu bagaimana, apakah mendapatkan zakat atau tidak? Begini ya, ada amil, ada relawan. Ada amil, ada relawan. Amil itu adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah. Resmi. Itu amil. Maka amil ini boleh dia terima zakat. Tapi kalau seandainya tidak diangkat oleh pemerintah, maka itu bukan amil, itu relawan. Relawan tidak berhak terima zakat. Nah, pertanyaannya di masjid ini,
Pak Andi, sudah didaftarkan nggak? Nah, sudah kan ya? Berapa orang kemarin? 3 atau 4 orang? 4 orang. Dari 4 orang ini ada ketua, ada apa lagi? Sekretaris, bendahara sama penasehat. 4 orang ini itu diberikan mandat oleh Bas Kota untuk menjadi amil zakat di masjid ini. Nanti amil yang 4 orang ini boleh mengangkat anggota di masjid ini. Nah, jadi sudah resmi, kemudian dia mengangkat lagi orang-orang yang bisa membantukan di masjid ini sebagai amil zakat. Walaupun itu cuma setahun sekali. Yang 4 orang ini kan standby nih ya, artinya kapanpun kalau orang zakat boleh terima, kemudian disalurkan kepada yang berhak. Tapi sibuk-sibuknya biasanya itu di malam Lebaran. Nah, yang amil itu adalah yang kita katakan tadi yang diangkat oleh pemerintah resmi. Termasuk kategori amil yang sudah diangkat adalah yang membagikan, yang mencatat, kemudian yang menimbang, apa saja yang berkaitan dengan itu. Kita kan kalau malam Lebaran itu kan subhanallah sibuk tuh. Ada yang nimbang, terkadang dipanggil-panggil, Pas terima ambil zakatnya Pak, nggak datang-datang. Ada anak yang kita angkat, coba kamu nak ini, datangin nih, rumahnya di sana, berikan zakatnya dia. Maka orang-orang yang berkaitan dengan itu semuanya disebut namanya amilin, tetapi yang diangkat oleh pemerintah. Nah, tapi kalau tidak diangkat sama pemerintah, ya, kemudian tiba-tiba bikin badan amil zakat, maka orang ini tidak boleh terima zakat. Dia bukan amilin tapi cuma relawan. Mudah dipaham kira-kira? Nah, alhamdulillah kalau sudah resmi, tinggal nanti sampean mengangkat anggotanya berapa orang yang diperlukan. Dan kalau mencari orang itu yang kira-kira betul-betul orang yang baik. Kan ada terkadang orang itu niatnya datang ke masjid itu bukan bantu, tapi cari kehidupan di masjid. Bukan menghidupkan masjid, tapi cari kehidupan di masjid. Lah buktinya kalau sudah mau dekat hari raya datang ke masjid rajin banget. Nanti setelah dapat duit hari malam Lebaran, besok-besoknya nggak lagi ke masjid. Dan itu banyak sekali. Banyak orang seperti itu. Kalau sudah malam Lebaran ramai. Saya pernah jadi salah satu penasehat di salah satu masjid diambil zakatnya. Lalu datang dia, ketuanya datang, saya penasehatnya. Anu guru, gimana ini guru? Anak-anak nih banyak banget malam Lebaran ini. Dan adat kita harus bagi-bagi itu duit. Kalau kita nggak bagi-bagi cuan, anpau, mereka nggak pulang-pulang itu malam Lebaran tuh. Waduh, banyaknya. Dari mana kita bagikan itu? Duit apa ini? Duit zakat? Jangan, kata saya. Jangan duit zakat. Ya sudah, duit-duit yang hasil-hasil apa namanya itu. Ya duit-duit lebihan apa begitu. Pokoknya jangan duit zakat, kata saya. Itu sudah jadi tradisi di masjid itu. Banyak banget anak-anak. Nggak tahu di sini. Sama aja kan? Kalau nggak dikasih duit nggak pulang dia itu. Ya, pokoknya harus wajib dibagikan. Ya mau nggak mau sudah bagikan itu. Ya laku. Tapi jangan duit zakat, kata saya. Jangan duit zakat. Ya ala kulli hal ya seperti itu. Cukup ya? Insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.